Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian-kajian kita yang pernah kita sampaikan ini untuk mengingatkan kita semuanya supaya tidak lupa. Dan insya Allah kajian-kajian yang kita sampaikan ini juga kita amalkan, ya. Jadi tidak semuanya, mungkin dari rumah sampai di dalam masjid ini saja, apa saja yang perlu kita lakukan. Kadangkala yang ikut kajian saja itu tidak melaksanakan, Pak. Apa mana sih gak melo, ya. Coba kita ulang sedikit. Kalau kita ke masjid tentunya dari rumah kita wudhu, ya. Kita tidak jelaskan teknis wudhunya bagaimana menurut hadis, menurut fikih, ya. Cuma biasanya kita kalau wudhu ini kita masuk ke kamar mandi. Saya ingatkan lagi, masuk kamar mandi kaki kiri, ya. Sing gak melo ngaji mudah-mudahan dengar, ya, dan bisa melaksanakan. Sing melo ngaji krungu, terima kasih. Tapi mudah-mudahan diberi Allah kemampuan untuk mengamalkan. Kaki kiri masuk dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mohon ini dihafalkan, Pak, satu persatu aja, tidak usah banyak-banyak, ya. Ditempel di pintu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan, ya. Setelah itu kita dari kamar mandi wudhu mungkin. Setelah wudhu kita keluar kamar mandi, jangan lupa kaki kanan dengan berdoa. Ini kadang-kadang yang keluar ini doanya jarang, ya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Ya, segala puji bagi Allah telah menghilangkan penyakit dan memberikan afiat, yaitu kesehatan. Jadi kita masuk kamar mandi itu biasanya mengandung penyakit karena biasanya mau biol, Pak. Keluar sudah enak. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Sudah keluar, jangan lupa doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Menurut riwayat Muslim, barang siapa yang setelah wudhu berdoa semacam itu, maka pintu-pintu surga yang 8 itu dibuka. Kita dimasukkan Allah, ya, lewat pintu mana saja yang kita kehendaki. Ini kalau dongo, Pak. Jadi setelah wudhu jangan sampai tidak doa. Ini di rumah biasanya. Setelah itu, menurut kitab Tangkihul Qaul, kita dianjurkan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis setelah doa tadi. Ini fungsinya apa? Fungsinya setiap tetes air yang keluar dari wudhu itu menjadi malaikat, dan malaikat ini mendoakan kita sampai hari kiamat. Jadi dimakruhkan kalau setelah wudhu kita lap dengan handuk, ya. Ini kecil-kecil ini kalau tidak dijelaskan atau tidak diamalkan eman, Pak. Setelah wudhu diandui supaya netes. Tetesan ini menjadi malaikat, satu tetes satu malaikat, dan ini mendoakan kita sampai hari kiamat, ya. Ini wudhu sudah, ya. Nah, setelah itu kita akan kemana? Ke masjid, ya.
Alhamdulillah ya. Suwun. Nah, kita keluar rumah ya. Ini kaki kiri, Pak. Ya, jadi keluar rumah kaki kiri. Nah, upayakan keluar rumah ini juga berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Hadis sahih. Hadis ini menunjukkan begini, bila ada orang yang keluar rumah membaca doa ini, maka diantara sesama setan ini, sesama jin itu bicara, wes gak usah ganggu omah itu, karena rumah itu sudah ada pagarnya, ada yang menjaga. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalau kita keluar rumah ya, setiap keluar rumah malaikat menjaga rumah kita, dan setan sesama setan ini itu ngomong sama temannya ya, gak usah gudoh omaiku wis pagari ya, dalam hadis begitu. Lalu kita ke masjid ya, di dalam perjalanan ini juga ada doanya, tapi kepanjangan nanti. Berjalan di masjid ke masjid itu langkah yang satu itu dinaikkan derajat kita, satu langkah itu dihapus dosa kita ya. Jadi berapa langkah? Nah, itu kok naik sepeda motor bagaimana, apa masih mendapatkan keutamaan? Masih dapat mendapatkan keutamaan meskipun naik sepeda motor, cuma tidak sebaik jalan kaki. Lalu kita ke masjid. Nah, masuk masjid itu kaki kanan ya. Nah, masjid ini ada dua pendapat, Pak. Masuk masjid itu berarti pintunya, masuk pintu itu pendapat pertama. Yang kedua, naik itu sudah masuk masjid, karena yang namanya masjid itu adalah yang solid atapnya. Jadi teras itu atapnya gandeng dengan sini, maka teras itu juga dianggap masjid. Oleh karena itu kalau sholat tahiyat masjid di teras itu tetap sah ya, kecuali di jalan sudah enggak. Jadi naik itu sudah masuk masjid. Kemarin saya sampaikan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW itu memulainya dengan yang kanan, mengakhiri dengan yang kiri. Termasuk masukkan sandal itu kaki kanan, melepas sandal kaki kiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita melepasnya itu kaki kiri, tapi naik masjid kaki kanan? Itu yang terpenting. Jadi kalau saya contohkan begini, Mbak, ngapunten ya, supaya pas. Jadi kita ini naik masjid ya, kiri ini dilepas, diinjak. Jadi sandal kiri kita ini kita lepas, kita injak. Terus ini dilepas, langsung naik. Berarti naiknya tetap kanan, melepasnya yang terakhir kanan. Jadi kiri dilepas, diinjak dulu, kanan dilepas, lalu naik. Kalau turun juga begitu. Turun itu kaki kirinya menginjak sandal kiri dulu, diinjak dulu, jangan dimasukkan. Lalu kita turun, kita masukkan ke kanan ini. Jadi ini tetap kalau kita turun, turunnya kaki kiri, tapi masukkan ke sandal kaki kanan. Jadi intinya sandal kiri itu diinjak, baik naik maupun turun. Itu insya Allah ini biasa, Pak, enak. Kalau nggak biasa ya ngawur ya. Terus masuknya sini juga begitu, kita upayakan juga kaki kanan dengan doa Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Allahumma firli dunubi, Allah ampunilah dosa-dosaku ya, waftahli, dan bukakanlah untukku rahmatik ya, rahmatmu ya. Jadi kita masuk. Setelah itu
kita sholat atau doa dulu boleh. Doa apa? Doa diam di masjid. Apa diam di masjid itu, Pak? Iktikaf. Nawaitul iktikafa sunnatal lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf sunat karena Allah Ta'ala. Ya, boleh ditambah nawaitul itikafa fi hadzal masjidi sunnatal lillahi ta'ala, boleh begitu ya. Terus sholat tahiyat masjid ya, karena ini kan durung adzan, Pak ya, biasanya berangkat kan durung adzan, sholat tahiyat masjid ya. Nah, atau kalau sudah adzan siapa saja yang datang sholat sunnah, ini yang perlu kita sampaikan tempatnya. Upayakan kalau sholat sunnah ya, itu kita ada sutroh. Sutroh itu penghalang, Pak. Kalau di sini dinding, langsung mepet dinding ya. Itu coba diambilkan satu, Pak, itu, Pak. Ada apa? Sutroh kan, Anda tahu siapa yang beli itu ya. Nanti ini untuk praktek, nanti satu enggak apa-apa ya. Kalau di Malang itu di Masjid Al-Ghifari banyak yang semacam ini. Nah, sutra ini penghalang ya. Jadi umpamanya kalau kita sholat, upayakan ada penghalangnya di depan kita. Yang paling bagus adalah dinding ini ya. Kalau nanti kita sholat di tengah-tengah sana, upayakan ada ini, Pak, di depan kita. Apa gunanya? Gunanya supaya tidak dilewati orang di depan kita, karena dalam hadis disebutkan seandainya orang itu tahu ya bahwa melewati di depan orang sholat itu bahayanya jauh lebih besar, maka orang ini berani menunggu 40 ya. Di dalam hadis itu disebutkan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Jadi mayoritas ulama mengatakan 40 tahun. Daripada kita berjalan di depan orang yang sholat tadi, lebih bagus kita menunggu 40 tahun. Nah, kadangkala orang ini itu gak paham ya, yang demikian ini. Benar, orang ini tidak melewati, tapi yang sholat itu tidak memberikan pilihan. Contoh ngapunten ya, sholat di depan pintu, Pak, sholat sunnah. Nah, pintunya kalau dibuka lah nggak bisa lewat ini ya, dan itu banyak di situ itu ya. Jadi ngapunten yang ikut ngaji atau yang nggak ikut ngaji, mohon nanti bisa disampaikan. Kalau bisa sholat sunnah itu jangan di depan pintu situ. Kalau di sana lebih bagus, Pak ya. Di sana kan sudah ada lewatan di sana. Itu upayakan semacam itu. Kalau bisa langsung ke depan. Ya, kalau di tengah-tengah sana umpamanya baik kepengen padang, kasih ini di depannya supaya tidak dilewati ya. Terus kalau sudah adzan ya, kita jawab doa adzan ya. Ini kita sampaikan kepada muadzinnya. Doa azannya itu kita keraskan dengan harapan apa? Sing gak apal cek melo. Cuma kadang-kadang sing azan itu dungone atau kecepatan atau gak jelas ya. Jadi kalau saya lihat di Jember ya, di desanya istri saya itu, semua masjid, semua musola setelah azan itu muadzinnya itu doanya dikeraskan, Pak, pelan-pelan dan diikuti. Apa gunanya? Barang siapa yang setelah adzan terus doa ini berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Hadisnya sahih. Eman nanti syafaat itu pertolongan. Kita di akhirat itu banyak butuh pertolongan. Jadi jangan sampai tidak berdoa. Setelah itu sholat qobliyah ya, yang biasa kita lakukan ya, monggo. Yang nggak sama nggak apa-apa ya, 2 rakaat untuk sholat yang lain, 4 rakaat untuk sholat duhur dan asar ya. Ada hadis sahih begini, barang siapa yang membiasakan sholat qobliyah duhur 4 rakaat
dan ba'diyah duhur 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan masuk neraka. Lalu ada hadis lagi, barang siapa yang membiasakan 4 rakaat sebelum asar, Allah akan merahmatinya. Rahmat itu menyayanginya. Makanya kebiasaan kita ya menggunakan 4 rakaat, Pak. Supaya bisa 4 rakaat ini tentunya datangnya agak lebih dahulu. Jadi setelah azan itu sholat 4 rakaat masih bisa. Tapi kalau azannya sudah selesai lama, kita datang 4 rakaat tidak akan mampu. Ya ngapunten ya. Terus setelah selesai sholat qobliyah, jangan sampai tidak berdoa. Ya, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah la turaddu. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Jadi setelah azan ya, terus apa itu kita sholat qobliyah, baik subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ya setelah sholat qobliyah upayakan doa di tempat itu, di waktu itu maksudnya tidak ditolak. Ya karena ada sebagian teman setelah sholat qobliyah wis menengai gak donga dan seterusnya eman. Ya, ini doa ya di samping tempat sujud dan seterusnya waktu sujud itu. Ya. Nah, setelah itu kalau sudah sholat maktubah ya itu mau dilaksanakan, upayakan merebut shaf pertama. Ya, merebut shaf pertama. Ini kan ngapunten, sebagian teman-teman kita itu enggan di shaf pertama itu. Ya, dalam hadis sahih menyebutkan bahwa seandainya orang itu tahu keutamaan shaf pertama dan azan, maka ia akan berebut. Seandainya ia tidak mendapatkan, diundi pun dia akan mengikuti undian. Ya, jadi shaf pertama rebut, Pak. Yang kedua, shaf pertama yang mana? Utamakan kalau bisa yang sebelah kanan. Ya, tapi sebelah kanan si kapring abe wong kanan biasa bisa. Sebelah kiri juga ada. Ya monggo sudah. Yang penting shaf pertama sudah kita dapatkan ya. Saya lihat ini kalau di kiri itu Pak ini sudah biasa, Pak. Di kanan Pak ini sudah biasa. Ya, karena sudah enjoy di sana, ya. Tapi yang penting utamakan di shaf pertama. Ya. Saya pernah mengatakan dalam hal ibadah jangan mengalah. Dalam hal ibadah jangan mengalah. Ngapunten, jangan sampai begini, foto-foto shop di sana ya. Monggo. Salah itu, Pak. Itu ibadah, tidak boleh begitu itu. Kalau masalah dunia, monggo, itu yang terbaik. Didahulukan. Kalau masalah ibadah, kok monggo, itu orang yang ngapunten, orang bodoh. Ya, karena ibadah ini harus kita rebut. Ya, kita datang duluan, rebutan itu shaf pertama itu. Ya, nah kecuali kalau ngapunten di belakang imam 3, itu memang disiapkan untuk pengganti imam. Contohnya kalau kita di Masjid Al-Akbar itu ada 4 sepis di belakang imam itu dikosongi. Nah itu kalau ada orang luar kota gak paham langsung diisi, ya itu juga salah. Karena 4 orang ini itu di dalam sudah, Pak. Ya, ada. Ya itu yang kita isi ya. Mungkin yang sebelah kanan kiri ini kita rebut. Ya, shaf pertama. Jadi ini hal-hal yang kita sampaikan ya. Utamanya jangan sampai kita sholat sunnahnya tadi dekat pintu mepet sana aja, Pak, enggak apa-apa. Kalau mepet nggak mungkin dilewati orang. Atau kalau di tengah-tengah maunya pakai ini ya, nggak tahu dibelikan berapa ini setelah ini ya, supaya tidak dilewati ya. Terus yang saya lanjutin lagi, ba'diyah ya, kalau kita upayakan, kalau isya itu kan setelah ba'diyah isya ada sholat witir. Sholat witirnya 1 ya, cek apa ya, kemarin sudah ditanyakan Pak Toto
lebih bagus mana, sholat witirnya sebelum tidur atau setelah tidur? Yang idealnya, yang paling bagus adalah setelah tidur, tapi sebelum tidur diperbolehkan. Daripada nanti nggak sholat witir, lebih bagus sholat witir diupayakan di masjid, ya, meskipun itu kurang ideal, ya 1 rakaat, ya. Ngapunten kalau di Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas itu Jalan Barito, Jalan Kahayan, GKB, ya, biasanya Selasa ngisi di sana. Itu setiap hari, Pak, selesai Isya itu sholat witir berjamaah 3 rakaat, 2 rakaat sama 1 tiap hari, ya, diimami jamaah pakai speaker, ya. Jadi setiap hari, jadi kalau saya di sana ya juga ikut sholat witir 2 rakaat sama 1 rakaat. Kalau di sini kita sendiri-sendiri, ya. Terus setelah sholat maktubah jangan lupa wiritan, zikir. Boleh zikir bersama-sama, boleh zikir sendiri-sendiri, ya. Monggo, jangan sampai tidak zikir. Terus yang biasa ngapunten kami lakukan, masih ditiru monggo, gak ditiru juga gak apa-apa. Setelah sholat itu baca Fatihah, ya, sudah selesai semuanya, ya, sudah amin amin amin, baca Fatihah untuk siapa? Untuk orang tua kita, khususon ila ruhi, ya, sebut bapak kita, bapak saya ini, ibu saya ini, Al-Fatihah setiap selesai sholat, ya. Terus kedua, Fatihah kedua untuk orang-orang yang saya dolimi, ya Allah, khususon ila tiang-tiang atau orang-orang yang saya dolimi, ya Allah, Al-Fatihah. Ini kita buka BCA, Bank Sentral Akhirat. Nanti kalau kita ditagih, dulu kemarin yang ditanyakan oleh Abah Larno, sing ngentit, sing utang, sing mangan gak bayar, biyen iku lali, Pak, kadang-kadang. Nah, ini nanti pasti ditagih. Nah, ini kita bacakan Fatihah khususon ila orang-orang yang saya dolimi, ya Allah. Mungkin saya ngerasani Pak Bambangnya telu kan, berarti dirasani kuabeh, ya. Nah, ini itu saya belum minta maaf, ditagih Pak sana, Pak. Ini Fatihah sudah mengalir tiap hari. Selanjutnya kita mohonkan ampun orang-orang yang mendolimi kita, ya Allah. Mudah-mudahan orang yang mendolimi kita panjenengan ampuni, ya Allah, setiap selesai sholat. Terus kalau bisa itu baca Sayyidul Istighfar. Karena apa? Orang yang baca Sayyidul Istighfar pagi hari, sore hari meninggal keadaan syahid. Sore hari baca Sayyidul Istighfar, pagi hari meninggal syahid. Wis jegebek baik setiap sholat Sayyidul Istighfar. Terus ngapunten, karena ini diamanati oleh orang tua, ya, baca ndonga cek iso nang Mekah, ya. Jadi berkali-kali, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah bi ghairi katin wala masyaqqatin ma salamah wal barakah wa bulughil maram. Miron, ya Allah, marata ba'da maratin. Berkali-kali Allah, berulang-ulang, ya Allah. Itu terus, ya. Nah, mudah-mudahan bisa kembali ke sana. Itu yang sering kita lakukan. Monggo yang bisa dilakukan yang mana? Tentunya ada yang lebih dari itu, ya. Bapak-bapak mungkin yang amalannya jauh lebih dari itu juga banyak, ya. Jadi paling tidak kepada orang tua Fatihah, orang yang kita dolimi, ya. Ini terus orang yang mendolimi kita, ini kita mintakan ampun, ya. Ini setiap selesai sholat.
Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, baik yang ikut ngaji, baik yang tidak ikut ngaji, Allah memberikan kemampuan bisa mengamalkan apa yang kita terangkan tadi, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Yang belum kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalim kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.